Yes, ini dia 4 Januari 2024 di seluruh bioskop Indonesia dan akan tayang juga di Malaysia bulan Februari dan juga nanti akan ada di Singapura. Kita boleh menandatangani dulu, boleh? Sambil foto dulu ya, boleh merapat, lebih merapat. Merapat. Yes, boleh sambil lihat matanya, boleh ke kiri dulu, lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Kiri. Iya, silakan lihat teman-teman yang ada di kiri. Iya, kiri. Oke. Tengah sekarang, tengah. Silakan ada di tengah. Yes, tengah ada official fotografer kita juga di tengah. Mas, bisa menggugah adrenalin yang cukup kuat, yaitu salah satunya adalah horor. Di satu sisi adalah situasi kondisi rumah saya, situasi kecil saya, masa kecil saya di Jawa itu tuh erat sekali dengan mitologisasi, erat sekali dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang menyeramkan, mungkin dianggap menyeramkan bagi orang-orang Jakarta, tapi sebetulnya itu adalah situasi yang memang Jawa itu sangat magis gitu kan. Karena itu makanya ketika saya mau membuat film horor, pasti saya dekatkan dengan situasi kultur saya, yaitu magis. Bagi saya, horor itu bukan sekedar jump scare, tapi horor itu adalah situasi magis tersebut, yang mana situasi magis tersebut bisa dimaknai sebagai situasi yang menyeramkan, tapi juga bisa dimaknai dengan situasi yang khusyuk. Misalnya kita sembahyang malam-malam, sepertiga malam, ya kan? Itu ada dua pengertian di situ. Bagi orang yang taat, bagi orang muslim yang taat, itu ada situasi yang sangat khusyuk, ya kan? Tapi bagi situasi yang mungkin bukan orang muslim, ya kan, melihat itu adalah situasi yang magis gitu. Karena itu makanya buat saya adalah situasi yang magis itu belum tentu menyeramkan, dan itu yang sebetulnya kepengen saya tampilkan di film horor saya yang sekarang ini, karena memang situasi magis itu sangat dekat dengan saya. Terus apakah ini mengambil cerita yang sudah pernah ada di tahun 1980, yaitu Sandiwara Radio Trinil? Iya, betul, kami mengambil dari itu, karena di Sandiwara Radio Trinil itu lagi. Dan kenapa saya pengen mengangkat itu lagi, karena sebetulnya di balik situasi yang magis yang menyeramkan tadi itu sebetulnya ada hubungan antara ibu dan anak yang itu sama-sama bisa kita rasakan sebagai hubungan yang yang unik, yang kadang-kadang kalau kita melihat di hubungan keluarga antara ibu dan anak itu selalu berantem, selalu bertengkar, tapi ujung-ujungnya baikan lagi, ujung-ujungnya itu saling cinta lagi gitu. Nah, situasi itu yang kemudian saya balut dengan situasi yang menyeramkan tadi itu. Maka lahirlah film horor saya ini yang dibalut magis, dibalut drama hubungan keluarga, tapi juga ya tentu saja tidak boleh meninggalkan jump scare yang ada. Jadi itu yang ada di dalam konsep film saya ini. Nah, saya sengaja mengajak aktor-aktor muda. Camilla Vandercourt, saya kenal dia dari film Catatan Si Boy, dan sangat cantik, tapi juga punya aura yang cukup magis, ya kan, deep magis. Cantiknya itu cantik yang sangat unik sekali gitu kan. Itu maka kemudian saya ajak dia untuk memerankan di sini menjadi peran utama. Rangga Natra, saya baru kenal Rangga Natra di film ini terus terang gitu kan, dan ternyata dia adalah seorang sutradara dulunya gitu. Itu lebih enak saya bekerja dengan sutradara karena dia tahu blockingnya. Di samping dia juga sangat piawai, mahir sekali dalam berakting, tapi dia tahu titik-titik blockingnya tanpa saya harus mengarahkan lebih jauh lagi. Fatah Amin, aktor Malaysia ini pertama kali saya bekerja dengan Fatah Amin, tapi bukan sekali ini saya bekerja dengan aktor Malaysia. Ini adalah aktor yang kesekian kalinya yang bekerja dari negeri jiran, yang buat saya wow, sangat
sangat memukau gitu, karena dia punya disiplin acting yang mungkin nggak tahu ya, berbeda kali ya dengan yang ada di Indonesia. Jadi saya ketika melihat dia acting di kamera itu bagus aja gitu. Jadi maksudnya itu yang membuat saya salut ya, dari sekian aktor-aktor Malaysia yang bekerja sama dengan saya, semua aktor-aktor Malaysia tidak pernah mengecewakan buat saya, dan Fatamin salah satunya. Terus kemudian di sini saya juga menggandeng Mbak Ulan Guritno, dan juga tokoh-tokoh senior seperti Om William Peppers, terus kemudian beberapa aktor-aktor senior yang lainnya gitu kan. Itu saya selalu memadukan antara yang junior dan senior, itu selalu, dan biar yang junior itu bisa mendapatkan pengalaman yang yang lebih, dan yang senior juga tidak lupa bahwa zaman sekarang itu tuh film betul-betul penonton dikuasai oleh orang-orang teenage, orang anak muda. Jadi perpaduan ini yang saya kemas untuk di film Trinil ini. Ketoke panggon iki wis dikutuk, Kang. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Nora. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Ya, tapi di sini tidak ada yang aneh. Kepercayaan yang 100% kepada Mas Hanung, karena sosoknya Mas Hanung sendiri kan, maksudnya kita nggak perlu petikaikan kehebatan beliau, cuma masih ada revisi berdua. Kak, dia akan nggak kalau gini, dan untuk pelakon Malaysia dia akan minta pandangan dari saya juga untuk mana yang bagus gitu kan ya. Yes, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk karena kita melihat ya tahun ini film genre horror ini mendapat sambutan yang sangat bagus di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia saja, di Malaysia juga sebenarnya mendapat sambutan yang sangat bagus untuk film horror. Jadi mungkin dia akan membawa lembaran baru untuk awal tahun ya. Maksudnya film ini akan tayang pada tanggal 4 Januari, dan semoga memberi warna baru untuk industri film Indonesia juga Malaysia. Dan kita, maksudnya film ini bukan akan ditayangkan di Indonesia saja, di Malaysia dan di Singapura juga. Jadi semoga ianya akan memberi warna baru dan jambatan hubungan antara Malaysia dan Indonesia itu menjadi film yang bagus dan mengalahkan. Semoga ya untuk kedepannya. Siap. Lagi ke rumah ini, Ra. Ya, tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Honored diajak Mas Hanung untuk ikut bermain di dalam film Trinil juga sama Kak Hazlin. Pastinya ada perasaan, bukan beban tapi tetap ini kan sesuatu hal yang baru untuk aku. Ini juga film horor pertama, jadi pasti ini juga jadi challenge yang baru untuk aku. Tapi aku ingat banget, aku sangat antusias dan excited untuk melakukan syuting Trinil ini, menjadi peran di sini. Yes, kalau boleh di-spill, yang boleh aja nih, yang boleh di-spill ke teman-teman media, peran kamu di sini sebagai siapa dan gimana sih karakternya sih? Jadi di film Trinil ini aku berperan sebagai Rara, dan yang bisa aku ceritakan untuk saat ini, Rara adalah karakter yang sangat kompleks dan dia memiliki emosi yang cukup fluktuatif, tapi dia juga nggak gampang untuk terbuka ke orang-orang. Jadi susah gitu dibaca sebenarnya perasaan dia ini apa atau apa yang dia pikirin. Lumayan. Pak Joko! Pak Joko! Tolong! Ini pertama kali, tapi juga nggak satu frame karena kita kan meranin orang yang sama. Nah, itu menariknya. Gitu. Yes. Jadi ini yang jawab aku dulu ya. Iya, mau ulang dulu silakan. Iya pertama kali, tapi nggak satu frame juga. Ya. Kalau kerja sama beberapa kali aku pernah direct dia waktu aku bikin film pendek, atau dia bantuin aku di saat aku bikin film gitu. Tapi kalau main bareng ya ini
pertama kali tapi juga nggak bareng. Karena seperti yang tadi udah diceritakan kita adalah satu orang gitu. Jadi Shalom memerankan mudanya Ayu. Jadi peran yang kita perankan di sini namanya Ayu. Yes, gitu. Itu menarik ya. Jadi yang ditunggu berarti pas Mbak dapat karakternya, Mas Anung nyari siapa ya karakter Wulan. Jadi anaknya aja langsung ya kan, langsung cocok. Udah langsung plek-plek gitu ya. Nah gitu ya. Dan ini untuk Mbak sendiri di project ini keseruannya sedikit dong, boleh ceritakan kemarin pas syuting. Riweh ya kalau buat peran aku. Prosesnya panjang kalau buat aku karena kan tuh kan ya kalau mau cerita bingung ya karena Spoiler ya. Iya spoiler. Jadi Ayu ini memang diceritakan hidupnya dari A to Z, dari muda sampai menikah, punya anak sampai akhirnya. Nah sampai akhirnya nanti silahkan ditonton sendiri. Akhirnya itu apa? Kompleksnya adalah maksudnya keseruan syuting film ini pada saat seterusnya itu gitu. Karena kan membutuhkan nanti sabar ya. Karena ya saya juga bingung nih. Dari trailer mungkin nanti bisa. Jadi dari pre-production persiapan tuh kan juga ada yang harus dilakukan selain reading. Itu pasti, pendalaman karakter itu pasti, pemahaman skrip itu pasti, tapi ada hal-hal lainnya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan si peran Ayu seterusnya ini. Yes, itu dia. Nanti seterusnya kita bisa lihat di official trailer habis ini ya. Siap Wulan. Terima kasih tepuk tangan untuk Wulan Guritno. Kalau kayak Shalom. Selamat datang Yusuf. Sultan. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Ada value lebih di film ini, kenapa aku mau terima maksudnya dari film horor yang ada gitu. Satu, yaitu tadi film ini dari drama radio yang lumayan sangat populer di tahun 80. Ini aku belum lahir. Tahun depannya aku lahir 81 kan. Itu karena itu aku terima, enggak deh. Terus kemudian Mas Hanung sendiri, teman-teman lainnya, ceritanya terutama dan karakter aku sendiri gitu, proses dari muda sampai sampai menikah, punya anak dan sampai akhirnya ini karena udah keluar juga muka gue juga udah terpampang, udah jelas sampai metong gitu loh, ya kan? Dari hidup sampai mati pun masih gentayangan gitu. Nah itu kan berarti kompleks sekali nih, banyak sekali yang harus saya dalami, pelajari gitu. Sorot mata, bagaimana sorot mata pada saat mati dan pada saat hidup itu kan berbeda gitu kan. Saya kan belum pernah mati, gimana ya caranya ya? Itu juga bingung gitu. Jadi ya menarik untuk saya ikuti karena saya jadi punya pengalaman baru, lebih kaya lagi ilmu saya gitu kan. Jadi setan gitu. Yang lebih gitu loh. Siap. Ya kan? Besok tetap bersih, semuanya aman. Kan orang yang sama, itulah. Tapi enaknya saya nggak ada dialek. Tapi mungkin yang tahu di sini gimana ya, aku sama mama gerak-geriknya sama, cara ngomongnya sama, bisa dibilang kayak kok kayak kembar gitu. Kadang suaranya juga mirip, jadi it's an advantage juga sebenarnya karena kemiripan itu sendiri. Yes, itu dia, seru ya berarti ya, luar biasa nih awalnya. Dan dinantikan ini baru. Apapun itu, siapapun dia, saya mau dia pergi dari sini. Sebelumnya tuh gue udah pernah syuting sama teman-teman yang lain di sini, jadi kayak emang soal chemistry udah nggak perlu dijaga lagi. Cuman sebelum-sebelumnya tuh gue belum pernah main film horor dan ini sama kayak Carmela, film pertama horor gue. Jadi ketika aduh sibuk banget ya. Callingan tuh. Mas Anung lagi nonton, ayo Rangga ngomongnya. Mas Anung lagi streaming ya, kita dada kemana dulu nih? Mas Anung di sini lagi nonton. Mas Anung. Jadi kalau gue melalui proses casting,
Oke. Castingnya tuh 2 kali gue. Jadi casting umum dulu, terus casting private dengan Mas Anung. Langsung gitu. Ketika di lock karakternya, akhirnya ini karakter gue nggak bisa banyak cerita tentang Sultan karena karakter Sultan ini adalah bridging dari konflik keluarganya Carmela dan Kaulan. Jadi kalau gue bongkar, kebuka lah ceritanya. Jangan. Oke. Karakternya cukup berbalik 100% dengan karakter gue. Karena gue orang aslinya happy go lucky dan sangat hyperaktif. Di sini Sultan ini dia penakut dan range emosinya harus ditahan. Gitu. Sampai situ dulu aja ya. Nanti penasaran lihat trailernya aja. Habis ini. Apapun itu, siapapun dia, saya mau dia pergi dari sini.